Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan ajaran puncak tasawuf yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Nah, tasawuf adalah cabang dalam agama Islam yang menekankan pada dimensi spiritual dan mencari pengalaman langsung dengan Tuhan. Ajaran-ajaran dalam tasawuf seringkali kompleks dan sulit dipahami secara sepenuhnya. Di antara ajaran-ajaran tersebut, terdapat beberapa konsep puncak yang sering dibahas, yaitu wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang wahdah al-syuhud atau persatuan dalam pemahaman. Wahdah al-syuhud mengacu pada pemahaman bahwa alam semesta ini adalah cerminan dari realitas Tuhan dan melalui pengamatan dan kontemplasi yang mendalam, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat Tuhan. Misalnya, ketika seseorang melihat keindahan alam yang luar biasa, ia dapat menyadari keberadaan Tuhan dan merasakan persatuan dengannya melalui pengalaman itu. Lalu yang kedua yaitu analogi logis. Bayangkan, Anda melihat lukisan yang indah. Melalui lukisan tersebut, Anda dapat merasakan keindahan, kecerdasan, dan kreativitas seniman yang menciptakannya. Dalam hal ini, lukisan itu menjadi jendela yang membuka wawasan Anda tentang keterampilan dan kehadiran seniman itu sendiri. Demikian pula, alam semesta ini dipandang sebagai karya Tuhan yang indah, dan melalui pengamatan yang mendalam, seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam keindahan dan kesempurnaan yang terungkap di dalamnya. Nah, lalu yang kedua yaitu wahdah al-wujud atau persatuan dalam keberadaan. Nah, wahdah al-wujud menyatakan bahwa tidak ada realitas keberadaan selain Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini hanyalah manifestasi dan mencerminkan dari Tuhan. Ini mengimplikasikan bahwa batas antara individu dan Tuhan sebenarnya adalah ilusi. Sebagai contoh, seorang sufi yang mencapai tingkat kesadaran tertinggi dapat merasakan persatuan dengan Tuhan dan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari keberadaan ilahi. Analogi logisnya yaitu bayangkan setetes air yang jatuh ke dalam samudra, setetes air tersebut melebur dengan samudra dan tidak ada lagi batas yang memisahkan keduanya. Dalam perspektif wahdah al-wujud, individu seperti setetes air, sedangkan Tuhan seperti samudra yang luas. Ketika seseorang mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, merasakan persatuan dengan Tuhan dan menyadari bahwa batas antara diri mereka dan Tuhan sebenarnya tidak ada. Lalu yang ketiga yaitu hulul atau penyatuan. Hulul adalah konsep yang menggambarkan pengalaman puncak di mana jiwa individu bersatu dengan jiwa Tuhan secara langsung. Sufi yang mencapai tingkat hulul mengalami penyerapan diri dalam Tuhan, sehingga individu tersebut menjadi penghuni Tuhan. Ini berarti bahwa ciri-ciri individu seperti pikiran, nafsu, dan hendaknya bersatu dengan kehendak Tuhan. Analogi logisnya yaitu bayangkan titik api yang terbakar dalam tungku. Ketika titik api itu terbakar sepenuhnya, tidak ada lagi perbedaan antara api itu dengan api tungku. Api itu menjadi satu dengan tungku dan tidak dapat dibedakan lagi. Dalam konteks hulul, jiwa individu menyerap diri dalam jiwa Tuhan, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara individu tersebut dengan Tuhan. Lalu yang empat yaitu ittihad atau persatuan. Ittihad merujuk pada persatuan mutlak dengan Tuhan, di mana individu melepaskan identitas dan keberadaan mereka yang terpisah dan benar-benar menyatu dengan Tuhan. Ini adalah tingkat yang paling tinggi dalam tasawuf. Sufi yang mencapai tingkat ittihad mengalami hilangnya perasaan individu dan mengalami kesadaran yang menyeluruh tentang keberadaan Tuhan. Analogi logisnya, bayangkan tetesan air yang jatuh ke dalam lautan yang luas. Ketika tetesan air itu larut sepenuhnya dalam lautan, yang tidak ada lagi yang membedakan tetesan air itu dengan lautan itu sendiri. Dalam konteks ittihad ini, individu yang mencapai tingkat ini tidak lagi memiliki identitas terpisah, tetapi sepenuhnya menyatu dengan Tuhan. Lalu harap diingat bahwa analogis ini hanya untuk membantu memahami konsep-konsep kompleks dalam tasawuf dan tidak sepenuhnya mencakup ke dalam dan signifikansi sebenarnya dari konsep-konsep tersebut. Tasawuf adalah subjek yang kompleks dan membutuhkan penelitian, pengalaman spiritual, dan pendalaman yang mendalam untuk memahaminya sepenuhnya. Berikut jawaban dari tugas ujian akhir semester akhlak tasawuf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.